Haleluya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Boleh katakan sekali lagi shalom. Shalom. Setiap kita bersyukur hari ini, amin. Karena begitu besar dan sempurna kasih Tuhan untuk setiap kita. Dia yang sudah memberikan hidupnya untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran kita. Menyelamatkan, bahkan memberikan kehidupan yang baru untuk setiap kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan hari ini. Kita mengingat lagi karya penebusan Tuhan kita Yesus Kristus. Kami nyanyikan nyanyian syukur kami hari ini kepadamu Tuhan. Tuhan yang sangat mengasihi setiap kehidupan kami. Tuhan yang setia, tidak pernah sekali-kali pun meninggalkan kami. Apapun yang kami alami dalam kehidupan kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Hari ini kami membawa seluruh kehidupan kami kepadamu, menjadi persembahan yang berbau harum di hadapanmu Tuhan. Kami percaya saat ini sorga menikmati pujian dan penyembahan kami, menikmati setiap nyanyian hati kami. Dan kami percaya Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang hidup, yang ada bersama-sama dengan kami, menjamah kami, melawat kami. Kami rindu mengalami perjumpaan pribadi dengan pribadimu Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami merayakan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami sangat mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Betapa besar kasih-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Sediakan bagiku, ku sembah Engkau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu membuat kami takjub dan terpesona Tuhan. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona dirimu. Tuhan, kuasa-Mu
menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Mari bersama kita bangkit berdiri. Sepanjang umur hidup kami mau tetap menyembah-Mu Tuhan. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, terus Engkau limpahkan dalam hidup kami, Kau limpahkan bagiku, melebihi dan melampaui segalanya lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Kami sembah. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur
bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku agungkan Yesus Raja. Dia berkuasa dan layak disembah. Kami agungkan, ku agungkan Yesus Raja. Dia berkuasa dan layak disembah. Kami agungkan, ku agungkan Yesus, Kau Raja. Kau yang berkuasa, layak disembah. Kami agungkan, ku agungkan Yesus, Kau Raja. Kau yang berkuasa, dan layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya. Haleluya. Mari setiap umat yang diberkati dan dikasihi Tuhan, bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya. Sekali lagi shalom. Shalom.
Yang percaya bahwa setiap kita adalah umat-umat yang lebih dari pemenang, boleh lambaikan tangan saudara. Haleluya. Hari ini kita mau menyanyikan nyanyian kemenangan kita, karena Yesus yang sudah memberikan kemenangannya untuk setiap kita. Haleluya. Engkau yang menjadikan setiap umatmu umat-umat yang lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang Dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Mari bersorak-sorai umat-umat pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari bersama-sama kita deklarasikan kemenangan yang Tuhan berikan. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, Siapa dapat melawan? kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah Gerejanya kita lebih dari pemenang. Saya lebih lebih dari pemenang. kita lebih dari pemenang. Haleluya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak
besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Ini yang harus kita percayai, bahwa di dalam segala keadaan kita lebih dari pemenang. Amin. Amin. Jemaat yang sangat dikasihi Tuhan, boleh duduk kembali. Saat ini adalah saat yang terbaik untuk kita boleh menabur bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari yang bertugas boleh mempersiapkan kantung persembahan dan kita akan bersama-sama berdoa. Betapa kami bersyukur kepadamu Tuhan. Tuhan yang sangat mengasihi setiap kehidupan kami. Tuhan yang terus menyertai dan memberkati kehidupan kami. Tuhan yang terus memegang kami dengan tangan kanan-Mu dan terus memberikan kami kemenangan demi kemenangan dalam hidup kami. Sebab firman-Mu berkata, sekalipun kami berjalan dalam lembah yang kelam, Engkau tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan setiap kami. Dan dengan penuh sukacita dan ucapan syukur kami menabur bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami percaya apa yang kami berikan boleh memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami percaya kehidupan setiap kami terus dipelihara oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Ini yang menjadi sukacita kami. Tuhan sudah menebus dosa dan pelanggaran kami. Tuhan sudah menyelamatkan hidup kami dan memberikan hidup yang baru kepada setiap kami umat-umat pilihan-Mu Tuhan. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku bernyanyi bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan aku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubah gandaku, ku dijadikan baru. Mari bersama kita bangkit berdiri. Sukacitaku penuh,
Setiap kita adalah umat-umat tebusan Tuhan, yang hanya oleh karena darahnya setiap kita menjadi layak, menjadi ciptaan yang baru di hadapan Tuhan. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus sucikan aku, darah-Mu Yesus. Saya serahkan kepada Bapa Gembala. Darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus sucikan aku, darah-Mu Yesus bebaskan aku, darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Yang meriah, sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, ini pengakuan iman kami, keyakinan kami. Oleh karena darah Yesus, oleh karena pengorbanan-Mu Tuhan Yesus, menyucikan segala dosa kesalahan kami, membebaskan kami dari segala keterikatan dosa, dan menjadikan kami manusia baru di dalam anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, saatnya Engkau berfirman kepada kami melalui perantara bibir lidah hamba-Mu. Sampaikanlah isi hati-Mu Tuhan, buat kami untuk mengerti dan memahami isi hati-Mu, kerinduan-Mu yang Engkau rencanakan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Semua kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar semuanya? Tuhan kita baik, dahsyat dan luar biasa. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara ku kasih dalam Tuhan. Kita ketemu lagi dalam ibadah offline. Sekalipun kita belum mengadakan ibadah offline secara keseluruhan, kita baru batasi dengan 2 kali ibadah. Ibadah yang pertama kita lakukan pukul 8.30 dan ibadah kedua disambung dengan pukul 11. Selesai ibadah ini saudara segera pulang, lalu langsung kita semprot disinfektan ya, untuk mensterilkan ruangan ini. Dan tetap kita menjalankan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh WHO. Ya saudara kasih, bagaimana kita masuk ke tempat ini dengan tes suhu terlebih dahulu, lalu cuci tangan. Saudara dikenakan hand sanitizer, lalu menggunakan masker. Lalu yang terakhir saudara duduk dalam posisi yang jaraknya sudah diatur ya, menurut standar WHO, social distancing atau physical distancing. Jaraknya kita buat 1,2 meter, kiri, kanan, depan, belakang.
dan ruangan ini setiap kali ibadah sudah disterilkan terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan hari ini. Saya kasih judul khotbah saya. Ya, hari-hari ini belakangan ini saya berkhotbah lebih banyak bersifat doktrinal, ya. Apa bedanya agama lain dengan kekristenan? Saudaraku yang kekasih, secara moral dan etika itu hampir sama. Semua agama mengajarkan ya kita harus bermoral, kita harus memiliki etika hidup yang benar, tidak boleh membunuh dan berzina. Saya kira semua agama, hampir semua agama mengajarkan hal yang sama, termasuk kekristenan juga. Tapi apa bedanya kekristenan dengan agama lain? Justru terletak di doktrinnya, khususnya doktrin tentang keselamatan. Itulah bedanya. Nah, karena perbedaan inilah saya merasa perlu untuk kita ketahui bersama. Kalau saya katakan jangan membunuh, oh semua agama juga mengajar begitu. Nggak usah didengar dari mimbar pun sama, ya. Jangan berzina, sama. Mereka juga jangan mencuri, sama. Di sana juga mengajar begitu. Tapi kalau cuma mimbar, cuma menyampaikan hal-hal yang bersifat moral atau hal-hal yang bersifat ya praktikal, atau hormatilah orang tuamu, ayah dan ibumu. Oh, di sana juga ngajarnya begitu. Bahkan mereka sampai cium tangan segala sungkem, saudaraku yang kasih ya, nggak kalah-kalah lah dengan kita. Kalau hal-hal seperti itu hampir sama semua. Tapi yang beda, betul-betul beda sama sekali adalah bersifat doktrinal, yaitu doktrin tentang keselamatan. Ya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Doktrin tentang bagaimana caranya kita memperoleh hidup yang kekal. Nah, disitulah letak perbedaan yang sangat mencolok, saudaraku yang kekasih. Sehubungan dengan hal inilah saya memberikan tema, judul khotbah saya, mengapa juru selamat manusia harus Yesus Kristus. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ya. Kalau ada keselamatan di luar Yesus Kristus, tentu Yesus Kristus tidak perlu datang ke dalam dunia untuk menjadi juru selamat dunia, menghapus dosa umat manusia. Kalau memang ada juru selamat di luar Yesus Kristus, ya, justru karena tidak ada juru selamat di luar Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat hanya di dalam Yesus Kristus, maka dia harus datang, saudaraku, ke dalam dunia untuk menyelesaikan dosa umat manusia. Nah, saudaraku, mari kita belajar mengapa manusia membutuhkan juru selamat. Ya, mari kita lihat firman Tuhan. Kita lihat ayat-ayatnya dalam Alkitab, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat 20 yang pertama, iya betul nggak? Ya. Mengapa semua manusia membutuhkan juru selamat? Jawaban yang pertama, karena semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Ya, itu. Mengapa manusia butuh juru selamat? Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Nah, pertanyaan saya, ada enggak manusia yang di dalam dunia ini yang tidak berdosa? Ada enggak kira-kira ya? Coba saudara pikir, kira-kira dari sejak Adam sampai hari ini, mungkin saudara melihat ada orang yang saya kenal, saya baik, moralnya baik sekali dan segala macam. Saudara katakan, waduh, rasa-rasa nih orang ini baik banget ya. Nah, betul nggak bahwa kalau kita lihat orang baik itu secara moral, secara etika, lalu kita katakan orang ini adalah orang yang tidak berdosa? Nah, untuk mengeceknya kita lihat di Alkitab aja, saudara ya. Kalau kita cuma meraba-raba, kita bisa membuat pembenaran tentang diri kita sendiri. Saya merasa dia ini nggak berdosa loh, orangnya baik banget loh. Ya, apakah betul seperti itu? Nah, coba kita lihat dalam Alkitab. Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat 20. Ayat ini berkata begini, saudara. Sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh. Di bumi ini tidak ada orang yang saleh. Artinya yang berbuat baik nggak ada. Kalau nggak ada yang berbuat baik, nggak ada yang saleh, artinya berbuat salah semua. Ya, tidak pernah berbuat dosa. Nggak ada di dunia ini, tidak ada orang yang tidak berbuat dosa. Jadi ayat ini ingin mengatakan bahwa semua orang yang ada di dunia ini adalah orang yang berbuat dosa. Ini baru satu ayat ya. Lalu Roma 3:23, kita pengen lihat
Ya, firman Tuhan Alkitab yang menjadi pegangan kita dulu, pernyataan Alkitab dulu saudara ya. Roma 3:23, karena semua manusia telah berbuat dosa. Berarti semua manusia telah berbuat dosa. Berarti tidak ada ya manusia yang tidak berdosa. Ya, oke saudara. Ayat ini menjelaskan kepada kita. 1 Yohanes 1 ayat 8. Ayat ini berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Kalau ada manusia berkata, saya adalah orang yang tidak berdosa. Alkitab katakan, dia lagi nipu dirinya sendiri. Gila, dirinya aja ditipu saudara, apalagi orang lain. Jadi artinya apa? Semua manusia di dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Oleh karena semua manusia jatuh dalam dosa, konsekuensinya saudaraku yang kekasih, konsekuensi dosa itu kan hukuman kekal. Maka manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Kita lihat yang kedua sekarang. Karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Ya, kenapa? Karena manusia membutuhkan juru selamat. Itu sebabnya dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, dia membutuhkan juru selamat. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Galatia pasal yang kedua ayat 16, saudara baca ayat ini. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat ini mewakili 10 hukum Taurat. Ya, kalau dijabarkan jadi 613 hukum. Ya, hukum Taurat ini adalah mewakili semua agama-agama. Semua agama-agama itu mengadopsi hukum Taurat dijadikan hukum dalam agama mereka masing-masing. Jangan berbunuh, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengingini. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, hormati ayah dan ibumu. Nah, saudara yang dikasihi, jadi ini hukum moral. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ya. Nah, ayat ini katakan tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Kok bisa? Enggak ada seorang pun dibenarkan. Kenapa sih? Orang pengen melakukan hukum Taurat, tapi pernyataan ayat ini tidak seorang pun dibenarkan. Pasti ada sebabnya, ya. Tetapi hanya oleh iman dalam Kristus Yesus. Berarti orang dibenarkan itu hanya orang itu percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini pernyataan Alkitab. Firman Tuhan berkata demikian. Tentu logika kita bermain. Masa sih seperti ini? Makanya saya katakan, apakah firman Tuhan itu bisa dilogikakan atau tidak? Rasional enggak? Kalau enggak masuk akal, saudara enggak usah percaya Alkitab. Firman Tuhan itu sangat masuk akal, saudaraku yang kekasihan Tuhan. Ya. Nah, ayat ini menjelaskan, sebab kami pun telah percaya bahwa Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus. Dan bukan karena melakukan hukum Taurat, sebab tidak ada seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Kenapa ya? Paulus berkata, dia itu kan mantan seorang ahli Taurat, dia mantan orang Farisi, dia mantan seorang pelaku Taurat. Dia orang yang dikatakan hampir sempurna. Artinya hampir sempurna kan tidak sempurna, saudara yang dalam Tuhan. Pasti ada cacatnya, ada salahnya, ada gagalnya melakukan hukum Taurat. Nah, sekarang kita lihat Galatia 3 ayat yang ke-10. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Kenapa sih? Orang yang hidup di bawah hukum Taurat, orang yang melakukan hukum Taurat justru bukan dibenarkan tapi terkutuk. Kenapa? Nah, ayat ini menjelaskan. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia. Oh, ternyata melakukan hukum Taurat saja belum cukup. Dituntut setia. Setia itu terus menerus seumur hidup. Itu nggak boleh bohong, nggak boleh berdusta, tidak boleh berzina, tidak boleh membunuh, tidak boleh sama sekali tidak menghormati orang tua. Nah, pertanyaannya, ada nggak satu manusia di dunia ini satu hari dia gagal mentaati orang tuanya?
Satu hari dia lawan orang tuanya. Sekalipun mungkin besok-besok dia bertobat. Rasanya nggak ada ya saudara. Ada nggak satu manusia dalam satu hari seumur hidupnya dia tidak pernah berbohong, dia tidak pernah berdusta? Nggak ada. Kalau nggak ada, artinya kita nggak setia. Nggak setia melakukan tuntutan hukum Taurat, hukumnya itu kita terkutuk. Ujung dari kutuk itu mati, binasa, kekal selama-lamanya. Maka manusia nggak punya harapan kalau nggak ada juru selamat. Manusia berusaha semampu, sebisa mungkin untuk mentaati hukum Taurat dengan kekuatan, kemampuan, kesanggupannya. Sungguh-sungguh katakanlah demikian. Tiba-tiba emosinya meledak. Dia marah orang tuanya, dia kesel sama orang tuanya, dia pukul orang, gagal. Artinya kan gak setia. Jadi ayat ini Galatia 3:10 menjelaskan Galatia 2 ayat 16. Pantas Paulus katakan tidak ada seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Sebab tuntutan hukum Taurat itu harus setia, terus menerus, sempurna, 10-10-nya dilakukan dengan sempurna. Cacat satu, gagal satu, dianggap gagal semuanya. Karena hukum Taurat itu merupakan satu kesatuan. Itu kita harus tahu dulu saudara. Sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita mesti ngerti dulu betapa berat dan tidak mungkin orang bisa melakukan hukum Taurat itu dengan sempurna. Dari Pengkhotbah pasal 1 ayat 14 kita melihat kalau manusia berusaha untuk menyelamatkan dirinya sendiri dengan segala perbuatan amal, perbuatan baik, dengan segala ibadah, ritual yang dia lakukan, Pengkhotbah 1 ayat 16 ngomong seperti orang menjaring angin. Saudara tahu nggak jaring? Pernah jaring, lihat jaring? Atau pernah menjaring ikan? Kalau kita jaring ikan di pantai, kita bisa dapat ikannya. Karena ketika ikan masuk ke dalam jaring, ketangkep. Tapi kalau menjaring angin, bagaimana bisa menjaring angin? Nah, itu namanya pekerjaan yang sia-sia. Nah, kalau manusia berusaha untuk menyelamatkan dirinya sendiri dengan segala usaha, pekerjaan, perbuatan yang dia lakukan maupun ibadah-ibadah, ritual-ritual yang dia lakukan itu sama saja. Pengkhotbah 1 ayat 14 berkata, aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Kasihan ya kalau kita lihat orang di luar Kristen, di luar Yesus. Itu loh pekerjaan mereka seperti usaha menjaring angin. Melakukan ritual-ritual ini, lakukan itu. Kemarin kan baru 2 hari, sehari 2 hari, khususnya kemarin ya kita melihat lewat di sini ya ada satu tempat ibadah melakukan pemotongan hewan. Saudaraku yang kekasih, itu ritual sebenarnya, ritual agama yang dikerjakan. Nah, ayat ini katakan, aduh sia-sia, seperti orang yang menjaring angin, nggak ada gunanya, ya. Nah, kita lihat konsekuensi daripada dosa. Roma 6 ayat 23. Ayat ini berkata, sebab upah dosa ialah maut. Inilah konsekuensi dosa. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya, ya, melainkan menerima konsekuensi dosa karena sudah jatuh dalam dosa. Ada konsekuensinya. Karena berbuat dosa tuh ada konsekuensinya. Apa itu? Maut. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Nah, itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mengapa juru selamat itu harus Yesus Kristus, saudaraku yang kekasih. Mengapa bukan nabi? Mengapa bukan pemimpin agama? Mengapa bukan rasul-rasul? Oh,
rasul ini rasul. Mengapa saudara? Mengapa bukan nabi, bukan rasul-rasul? Mengapa bukan pemimpin agama? Mengapa bukan pemimpin politik? Mengapa bukan ahli ekonomi? Karena mereka semua adalah manusia yang telah berbuat dosa. Orang yang berbuat dosa tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Orang yang berbuat dosa tidak mampu menyelamatkan diri sendiri. Dia butuh juru selamat. Jadi tidak ada satu nama di dunia ini, nama nabi manapun, rasul manapun, pemimpin agama pun yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Karena sudah jatuh dalam dosa. Kalau dirinya sendiri aja dia nggak bisa selamatkan, apalagi menyelamatkan orang lain. Kan begitu logikanya masukkan saudara. Logikanya masukkan. Nah itu sebabnya saudara aku kasih dalam Tuhan. Jadi mengapa juru selamat harus Yesus Kristus? Yang pertama Alkitab yang katakan. Sebab pegangan kita kan firman Tuhan. Karena penyataan Alkitab. Lukas 2 ayat yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Siapakah dia? Yaitu Kristus Tuhan. Jadi juru selamat kita punya nama. Namanya Yesus Kristus. Makanya saya buat pertanyaan, mengapa juru selamat itu harus Yesus Kristus? Karena Alkitab yang ngomong, itu pertama. Nah, kalau saya ngomong Alkitab yang ngomong, agama-agama lain mungkin keberatan. Itu kan kitabmu. Waduh, kalau kita masuk dari sisi teologis, mereka bisa menyanggah, itu Alkitabmu. Bagaimana kita masuk secara logika? Kita harus selalu bisa masuk dari sisi filosofisnya, dari sisi logikanya. Saudara aku yang kasih dalam Tuhan, ya. Satu ayat lagi, pernyataan Alkitab yang kita pegang, Kisah 4 ayat 12. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Jadi keselamatan tidak ada di dalam nabi manapun, siapapun, tidak ada dalam rasul siapapun, tidak ada dalam pemimpin agama manapun. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia. Perhatikan Dia, itu Yesus Kristus. Jadi keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Mengapa keselamatan itu hanya ada dalam Yesus Kristus? Kita akan belajar ini saudara. Ayat ini berkata, sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi mengapa juru selamat harus Yesus Kristus? Pertama, karena pernyataan Alkitab. Kedua, karena hanya Yesus Kristus yang memenuhi syarat sebagai manusia yang tidak berdosa. Jadi syarat untuk bisa menjadi juru selamat, pertama dia harus manusia. Kedua, dia harus tidak berdosa. Itu dua syarat. Dia harus manusia. Kedua, dia harus tidak berdosa. Jadi manusia tapi yang tidak berdosa. Nah, ini pertanyaan, manusia mana yang tidak berdosa? Kalau nabi manusia juga, tapi dia berdosa enggak? Alkitab katakan semua orang telah berbuat dosa. Kalau rasul manusia, pemimpin agama-agama juga manusia. Tapi masalahnya syarat kedua tidak masuk, tidak memenuhi syarat kedua. Harus tidak berdosa. Kan begitu saudara yang dalam Tuhan, ya. Nah, kita lihat Alkitab berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 21, karena dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Jadi Yesus itu jangankan berbuat dosa, mengenal dosa aja enggak, saudara, ya. Supaya di dalam Dia, dalam Yesus, kita dibenarkan oleh Allah. Perhatikan saudara. Jadi selalu di dalam Yesus yang tidak pernah berbuat dosa, yang tidak mengenal dosa, kita dibenarkan.
Di luar Yesus kita nggak dibenarkan. Di luar Yesus orang cari pembenaran. Bagaimana supaya jadi benar? Untuk masuk surga syaratnya kan harus benar, harus kudus. Kedua syarat ini, saya ini orang berdosa. Untuk masuk ke tempat yang maha kudus, saya mesti kudus, mesti suci. Sementara saya orang yang tidak benar, mesti dibenarkan. Bagaimana caranya? Jadi manusia berusaha untuk jadi benar. Saudara aku kasih dalam Tuhan, dengan berbagai cara. Ya, saudara aku kasih dalam Tuhan. Ibrani pasal 4 ayat 15, sebab imam besar kita yang kita punya. Siapakah imam besar yang kita punya? Yesus Kristus. Bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, Yesus dicobai waktu datang ke dalam dunia. Saudara masih ingat kan di padang gurun dia dicobai? Ya, cobaan terberat itu di Taman Getsemani. Pada waktu dia harus menghadap salib. Begitu beratnya pencobaan itu, Alkitab katakan sampai dia meneteskan keringatnya. Itu bukan keringat, kalau keringat kita itu kan segede-gede keringat kalau kita push up, kita lari, kita kerja keras, keluar keringatnya gede-gede. Kalau saudara lihat keringat kita bukan darah, itu keringat-keringat biasa, asin saudara. Tapi Yesus saking beratnya tekanan dia alami ketika di Taman Getsemani, dia mengeluarkan keringat darah. Darah aku kasih, berat cobaan yang dihadapi oleh Tuhan Yesus. Tetapi ayat ini berkata, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Kalau kita dicobai, kita gedebuk-gedebuk jatuh dalam dosa. Yesus dicobai, dia bisa tahan dalam pencobaan. Dia tidak berbuat dosa. Di padang gurun dia dicobai, dia juga tidak berdosa. Ya, ketika di Taman Getsemani dia dicobai, dia juga tidak berbuat dosa. Artinya memang Yesus satu-satunya manusia yang juga dicobai seperti saudara dan saya. Saudara dan saya hari ini dicobai masih bisa jatuh dalam dosa. Mungkin tidak dosa perbuatan tapi dosa perkataan. Mungkin tidak dosa perkataan tapi dosa pikiran. Yesus dicobai, dia tidak berbuat dosa, baik dalam perkataan, baik pikiran maupun perbuatannya. Jadi hanya Yesus satu-satunya manusia yang memenuhi syarat untuk menjadi juru selamat, untuk menjadi penebus dosa manusia. Nah, apa beda sih agama Kristen dan agama lain? Saya sedikit memberikan gambaran kepada Bapak Ibu Saudara. Saudara membaca dalam kitab Amsal pasal 14 ayat 12, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Nah, banyak orang merasa jalan hidupnya itu benar. Saya merasa saya benar, saya merasa saya cukup baik, saya merasa agama saya cukup baik, saya merasa moral saya cukup baik. Tapi Alkitab katakan ujungnya menuju maut, saudara yang kasih dalam Tuhan. Ya. Nah, sekarang pertanyaan, apakah semua agama sama? Ya, sama. Pengajarannya secara moral dan etika. Contohnya, semua agama melarang orang berdusta, melarang orang berzina, melarang orang membenci, melarang orang membunuh, ya, melarang orang kurang ajar terhadap orang tua, itu kan berhubungan dengan etika dan sebagainya. Itu semua agama itu hampir mirip, mengajarkan moral dan etika. Nah, bedanya di mana? Bedanya dalam hal doktrin keselamatan. Semua agama dalam hal doktrin keselamatan yaitu mengajarkan untuk menyelesaikan dosa, untuk bisa selamat itu dengan usahanya sendiri. Jadi mereka membayar dosanya dengan kekuatannya sendiri. Semua agama, saudara ceklah. Kalau saudara-saudara kita yang di sebelah itu ada syarat untuk bisa selamat itu harus menjalankan rukun.
Baik itu rukun iman dan rukun Islam. Ada 5 rukun Islam yang harus mereka jalankan. Sampai terakhir itu adalah naik haji. Aduh, gimana kalau orang susah? Gak bisa naik haji, gak sempurna lah imannya. Keselamatannya gak sempurna. Ini contohnya saja saudara. Agama-agama lain juga, agama Buddha, Hindu juga begitu. Agama termasuk agama Yahudi, Yudaisme. Juga mengandalkan perbuatan. Minggu yang lalu saya kasih contoh ada seorang pemuda yang kaya. Dia seorang pemimpin sinagog. Dia bertanya, "Guru, perbuatan baik apa lagi yang harus aku perbuat supaya aku bisa memperoleh hidup?" Tuh, penekanannya itu perbuatan baik apa? Jadi semua agama itu mengajarkan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, keselamatan itu harus diselesaikan dengan usaha berbuat baik. Caranya dia harus membuang dosanya dengan menyucikan diri, dengan beramal, berbuat baik, dengan beribadah, lakukan ini, lakukan itu. Tapi beda dengan kekristenan. Di dalam kekristenan, keselamatan itu hanya melalui satu jalan, yaitu Yesus Kristus. Ya, kita lihat sejak kitab Kejadian, ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah sudah menyediakan cara menyelesaikan dosa. Ya. Jadi kitab Perjanjian Lama itu adalah kitab perjanjian. Apa yang dijanjikan? Kedatangan juru selamat. Kitab Perjanjian Baru, kitab yang mengungkapkan juru selamat sudah datang. Jadi kalau saudara baca PL, kitab, makanya disebut Perjanjian Lama. Perjanjian apa ya Perjanjian Lama? Menjanjikan datangnya juru selamat. Sejak kapan? Sejak kitab Kejadian. Coba baca Kejadian pasal 3 ayat 15. Nah, kita lihat ini nubuatan pertama tentang Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus itu sudah dinubuatkan di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 15. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah sendiri yang menyediakan bagaimana cara menyelesaikan dosa. Adam dan Hawa ketika jatuh dalam dosa, dia tidak mencari Allah. Dia lari, dia sembunyi. Dia pakai caranya sendiri. Dia buat, saudaraku yang kekasih, menutupi bajunya, ketelanjangannya, saudara, dengan daun ara. Tuhan tidak mau. Saudaraku, Tuhan menggantikan dengan cara Tuhan sendiri. Apa yang Tuhan lakukan? Kejadian pasal 3 ayat 15, ini nubuatan pertama tentang Yesus Kristus. Coba baca ayat ini saudara ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan. Perhatikan kata perempuan ini. Jadi Tuhan sedang berkata kepada iblis, ya, yang membuat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, dan antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, keturunan perempuan maksudnya. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi ayat ini adalah nubuat tentang Yesus Kristus. Ayat ini adalah janji akan datangnya seorang yang akan lahir dari seorang perempuan perawan yang bernama Maria. Dari keturunannya perempuan ini akan meremukkan kepala daripada iblis. Jadi kita lihat ya, begitu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan siapkan cara menyelesaikan dosa. Ini doktrin namanya saudara. Ini pengajaran tentang keselamatan yang tidak didapati
di agama-agama lain. Makanya jadi Kristen kalau mau dewasa belajar yang hal-hal begini, saudara. Ya, kalau belajar hal-hal yang praktis sebenarnya nggak usah diajar pun saudara sudah tahu. Di dalam hati nurani saudara itu ada hukum Taurat. Kemana pun saudara pergi, itu milik orang lain, nggak boleh mencuri. Di mana ayatnya ya? Saudara nggak perlu baca ayat. Di dalam hati saudara itu sudah ada hukum sebenarnya. Menyusahkan orang lain, buat orang menderita. Hati nurani saudara berkata ini nggak benar, nggak boleh. Jadi saudara diajar atau tidak diajar di mimbar, diingatkan atau tidak diingatkan di mimbar, saudara sebenarnya sudah tahu. Makanya saya pikir tidak terlalu menarik kalau gereja cuma mengkhotbahkan tentang moral dan etika. Itu pun kita dapatkan di sekolah budi pekerti namanya kan dulu. Ya, bagaimana menghormati orang tua, menghormati guru, tidak boleh merugikan orang lain. Itu kan semua moral dan etika. Di dalam agama itu terdapat di situ. Tapi itu tidak bisa menyelamatkan. Yang bisa menyelamatkan, saudaraku yang kekasih, harus cara Allah sendiri. Makanya di dalam kitab Kejadian, Yesus Kristus sudah dinubuatkan ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tuhan menyediakan jalan bagaimana menyelesaikan dosa lewat kelahiran ya dari seorang perempuan yang perawan yang namanya Maria ini. Lahirlah Yesus Kristus di kota Daud. Penggenapannya dalam Lukas 2 ayat 11 tadi kita baca. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud, yaitu Yesus Kristus. Oh, di nubuatnya kitab Kejadian 3 ayat 15. Kegenapannya Lukas 2 ayat 11. Jadi kitab Perjanjian Lama itu janji akan datang juru selamat. Kitab Perjanjian Baru mengungkapkan sudah datang juru selamat. Ya, saudara mulai belajar memahami. Yang kedua, Yesus Kristus juga sudah dinubuatkan dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 21. Kita lihat, ini cara menyelesaikan dosa. Harus lewat seorang juru selamat yang lahir dari perempuan ini. Nah, kenapa mesti lahir dari perawan Maria? Ada sebab lagi, saudara. Ya kan? Semua itu terkoneksi, harmonis sekali, saudara. Kalau kita lihat, oh iya. Jadi Yesus itu memang dia lahir sebagai manusia, ya, benar-benar manusia, lewat rahim seorang perawan Maria. Tapi benihnya itu benih sorga. Jadi Yesus itu bukan anak daripada Yusuf secara lahiriah, bukan benih Yusuf, tapi dia dari Roh Kudus, dari Tuhan sendiri, meminjam rahim seorang perempuan sesuai dengan kitab Kejadian pasal 3 ayat 15. Sekarang kita lihat ayat 21. Aku akan mengadakan lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk. Loh, salah toh. Bukan ayat ini. 3, Kejadian kok jadi 2? Kejadian 3 21 dong. Tadi kan Kejadian 3 ayat 15. Ya. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia. Tuh. Cara menyelesaikan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa yang ketakutan telanjang sembunyi. Ya. Adam dan Hawa juga berusaha loh dengan usahanya sendiri. Caranya sendiri buat ya pakaian dari daun ara. Tapi Tuhan nggak mau. Usaha manusia itu nggak bisa menyelamatkan. Cara Tuhan itu sembelih korban, mengorbankan seekor anak domba,
dikuliti, ambil kulitnya, lalu buat pakaian menutupi ketelanjangan daripada Adam dan Hawa. Bukankah begitu? Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia. Dan untuk istrinya itu, siapa istrinya? Ya Hawa. Lalu mengenakannya kepada mereka. Tuhan yang mengenakan. Jadi inisiatif untuk menyelesaikan dosa, untuk menyelamatkan manusia dari dosa, itu datangnya dari Tuhan sendiri. Ini yang namanya kekristenan. Ya, agama-agama lain gak begitu. Mereka sadar mereka berdosa, caranya mereka menyucikan dosa. Bagaimana menyucikan dosa? Mengurangi dosa dengan beramal, dengan berbuat baik, dengan beribadah, melakukan ini, melakukan itu terus menerus. Sama dengan Adam dan Hawa ketika jatuh dalam dosa, dia usaha sendiri untuk menutupi dosanya, saudara. Dia buat daun ara menutupi ketelanjangannya. Itu cara manusia. Cara Allah mengorbankan binatang. Kalau binatang dikorbankan pasti ada darah. Kalau binatang dikuliti pasti berdarah. Jadi ini berbicara tentang harus ada pengorbanan. Jadi Kejadian pasal 3 ayat 21 nubuat tentang kedua. Nubuatan tentang pertama tentang Yesus itu tentang keturunan perempuan. Lahirlah Yesus Kristus juru selamat di kota Daud itu, ya. Nubuat yang kedua tentang Yesus Kristus di kitab Kejadian yaitu di ayat 21 ini. Jadi Tuhan mengorbankan seekor anak domba untuk membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia. Jadi Yesus adalah anak domba yang dikorbankan untuk menebus atau menutupi semua dosa kesalahan manusia. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, inilah perbedaannya. Mereka di sana sementara mereka masih berjuang untuk menyelamatkan dosa mereka supaya bisa selamat. Tapi saudara dan saya, Tuhan sediakan jalannya, Tuhan sediakan caranya, hanya melalui Yesus Kristus. Saya sambung khotbah saya minggu yang lalu saya sampaikan tentang orang yang tidak percaya Yesus, orang yang menolak Yesus, kalau mati sekarang itu nanti akan dibangkitkan pada kebangkitan kedua. Kebangkitan pertama itu terjadi ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Yesus datang kali yang pertama itu di Bethlehem, peristiwa Natal. Dan peristiwa yang kedua dia akan datang kali yang kedua adalah pada waktu sangka kala Allah berbunyi. Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Semua orang yang mati di dalam Yesus Kristus akan dibangkitkan. Itulah kebangkitan pertama. Sekarang kita lihat tahta pengadilan Kristus. Minggu yang lalu kita belajar tahta putih besar, yaitu pengadilan atau penghakiman terakhir khusus untuk orang yang menolak Yesus, yang tidak percaya Yesus. Ya, mereka akan dihakimi karena Tuhan itu adil. Tuhan tidak mungkin menghukum orang tanpa diadili. Ingat ya saudara. Jadi saudara dan saya juga akan diadili, saudara. Enggak ada yang lolos. Ya, cuman bedanya ada. Bedanya saudara dan saya yang percaya Yesus juga akan menghadap tahta pengadilan, akan dihakimi oleh Kristus sendiri. Nah, ini yang akan kita belajar saudara. Ya, tahta pengadilan Kristus kita baca dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. Coba tampilkan ayat ini, saya tidak sempat kutip ya. Sebab kita semua harus
Enggak pakai mudah-mudahan, semoga-moga, enggak, harus. Sebab kita semua harus apa? Menghadap tahta pengadilan Kristus. Supaya apa? Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut. Jadi kalau kita menghadap tahta pengadilan Kristus, bukan lagi untuk masuk sorga, untuk selamat atau tidak ya. Aduh, kalau saya menghadap tahta pengadilan Kristus, selamat apa enggak? Enggak, bicara soal keselamatan lagi. Untuk menerima apa yang patut ya. Jadi Tuhan itu enggak pernah berutang. Apa yang engkau lakukan selama di dunia ini setelah engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan kan kasih kita kesempatan hidup nih. Nah, selama kamu jadi orang Kristen, kamu hidup, apa yang kamu perbuat? Apa yang kamu lakukan? Semua itu diperhitungkan, akan dievaluasi oleh Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk menerima apa yang patut ya Tuhan kasih. Sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini. Makanya hidup itu gak boleh main-main. Setiap apapun yang kita buat, yang kita lakukan, itu ada perhitungannya, saudara. Kalau keselamatan Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepada Dia secara cuma-cuma, gratis, tis. Tapi kalau pahala, mahkota, itu ada perhitungannya, saudara. Baik ataupun jahat. Nah, sekarang coba kita lihat ya, saudara ya. Saudara aku yang kasih dalam Tuhan, Wahyu pasal 22 ayat 12. Jadi Tuhan itu, ingat Tuhan itu kasih, Tuhan itu juga adil, ya. Dia harus adil, dia nggak boleh buang keadilannya. Oleh karena keadilannya lah, semua orang itu harus diadili, baru bisa bilang Tuhan itu adil. Kalau nggak diadili kan nggak adil dong, main buang-buang orang ke neraka aja, main kasih-kasih aja mahkota. Loh, dari mana masa semua orang dapat mahkotanya sama? Harus diadili dulu. Dia pantasnya nerima yang mana gitu, saudara. Itu baru disebut Tuhan yang adil. Dia memang mengasihi semua manusia berdosa. Dia sudah selamatkan itu dengan cuma-cuma. Tapi untuk mahkota, dia harus adil. Sesungguhnya aku akan datang segera dan aku akan membawa upahku. Jadi kalau Tuhan datang, Tuhan tuh bawa upah. Kedatangan kali Tuhan yang kedua, dia akan datang membawa upah. Untuk membalaskan kepada setiap orang menurut apa? Berarti perbuatan perlu nggak? Perlu, jangan bilang nggak perlu. Untuk menerima apa yang patut sesuai dengan perbuatannya. Kalau Yesus datang kali yang kedua, ingat ya, peristiwanya begini, saudara. Sebelum Yesus datang kali yang kedua, dia akan turun dari sorga. Sangkakala Allah lulu berbunyi, tiupan sangkakala Allah terakhir bunyi. Orang yang mati dulu akan dibangkitkan. Setelah orang mati dibangkitkan, kita yang masih hidup kalau umur panjang, kita akan diubahkan dalam sekejap, akan diangkat. Namanya rapture. Diangkat, dibawa ke sorga. Jadi saat itulah kita akan langsung menghadap tahta pengadilan Kristus. Orang ini pantasnya dapat apa ini? Diberi apa? Sekarang kita lihat kembali kepada PowerPoint saya mau cepatkan selesai, saudara, karena ada perjamuan kudus. Tujuan penghakiman di tahta pengadilan Kristus
ada dua. Satu, untuk meninjau, mengevaluasi kehidupan orang percaya. Jadi hidup kita ini, makanya hidup ini adalah kesempatan. Jangan sia-siakan, saudaraku yang kekasih. Karena setiap hidup kita, selama hidup kita di muka bumi, pada waktu kita percaya Yesus, Tuhan sudah mulai menghitung apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Ya, yang ditinjau pertama, saudaraku yang kekasih, ya, meliputi tingkah laku kita sejak kita percaya Yesus Kristus. Ada banyak ayatnya, tidak usah dibaca. Itu yang pertama. Dia akan meninjau, mengevaluasi kehidupan kita. Yang kedua, dia akan mengevaluasi semua pelayanan kita. Jadi kalau ada yang belum melayani Tuhan, ayo melayani Tuhan, saudara. Hidup ini kesempatan singkat. Jangan sia-siakan. Kalau punya talenta, kembalikan talenta untuk kepada sang pemberi talenta itu. Apa talentamu? Cari tahu. Setiap orang minimal 1 talenta. Ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 5. Nah, Tuhan berkata, yang dikasih banyak dituntut banyak. Kalau kamu menemukan talentamu 1, kamu kuburkan, kamu biarkan talenta itu, kamu nggak mengerjakannya, nanti di tahta pengadilan Kristus. Setelah Tuhan tanya nanti, kita nggak dapat apa-apa. Selamat nggak? Selamat. Di tahta pengadilan Kristus tidak lagi berbicara soal selamat atau tidak. Semua orang yang menghadap tahta pengadilan Kristus pasti selamat. Jadi kalau gitu pengadilan untuk apa? Pengadilan adalah untuk menerima upah. Sesuai dengan ayat ini, saudara. Ya, apa yang dievaluasi? Tingkah laku kita, pelayanan kita, saudara, aku kekasih dalam Tuhan. Nanti akan menentukan kemuliaan. Ada disebut kemuliaan matahari, bulan, dan bintang. Kemuliaannya beda-beda. Ya, evaluasi apalagi? Ucapan kita juga dievaluasi. Makanya jangan sia-siakan ucapan, perkataan kita jangan sia-sia. Itu akan dievaluasi untuk menentukan upah kita. Pikiran kita, motivasi kita. Kamu melayani motivasinya apa? Melayani motivasi cari panggung nih. Pengen cari pujian aja. Nanti ketika ketemu di tahta pengadilan Kristus nggak dapat upah itu. Ya kan, saudara? Oh, dia nggak selamat. Selamat, Tuhan tuh baik. Karena percaya Yesus kan, diselamatkan. Tapi untuk menerima upah, dia akan adili motivasi kita, pikiran kita, ucapan kita, pelayanan kita, perbuatan-perbuatan kita selama di muka bumi. Tuhan perhitungkan semuanya. Jadi di tahta pengadilan Kristus, semua perbuatan, pelayanan, ucapan, pikiran, motivasi kita akan dibalikkan. Dari dalam keluar akan terlihat apa yang ada di dalam sebenarnya. Saudara, yang kedua, saudara, memberi upah kepada orang yang percaya. Saudara, aku kasih dalam Tuhan. Apa upahnya? Mahkota-mahkota adalah upah dari jenis-jenis perbuatan dan pelayanan kita. Pertama, mahkota abadi. Nah, langsung aja ada 5 macam mahkota ya. Mahkota abadi. 1 Korintus pasal yang ke-9, ini ada dasar ayatnya, saudara, bukan asal ngomong. Ya, kalau khotbah tentang doktrinal itu nggak boleh asal ngajar loh, saudara. Kalau saya salah ngajar itu menyesatkan orang, itu berbahaya. Jadi kalau saya bicara ini harus hati-hati, saudara. Nggak boleh asal ngomong di mimbar, ya. Nggak asal ngecap. Jadi mesti belajar sungguh-sungguh, minta hikmat Tuhan. Ada dasar ayat, nggak kita ngomong, saudara. Hingga senang Tuhan. Makanya seorang hamba Tuhan itu dia mesti betul-betul mendalami firman Tuhan. Saudara, aku hingga senang Tuhan. Bukan hanya asal semangat melayani. Kalau dia ingin menjadi seorang pemberita firman, dia harus mendalami firman. Saudara, aku hingga senang Tuhan. Kalau cuma punya semangat saja nggak cukup. Ya, kalau dia mau semangat melayani di luar pelayanan firman is okay. Tapi ketika dia ingin terlibat dalam pelayanan firman, apakah dia seorang guru sekolah minggu, dia menyampaikan firman, dia harus sungguh-sungguh belajar firman, memahami firman, nggak asal ngecap, saudara. Ya,
Sebab ucapan kita itu jadi tuntut pertanggungjawaban apa yang kita katakan itu, saudara. Saudara, pengasihan Tuhan, pertama mahkota abadi, ya. Ini upah bagi mereka yang secara konsisten mempraktekkan disiplin diri dan penguasaan diri. Tuh, perhatikan. Saudara, menguasai diri, disiplin diri, itu ada upahnya. Untuk apa sih? Waduh, kita harus menyangkal diri, disiplin. Di hadapan Tuhan, Tuhan memperhitungkan semuanya. Jerih payahmu dalam Tuhan, kamu belajar menekan diri, disiplin diri, menguasai diri, ya. Itu ada upah. Upahnya apa? Mahkota abadi. Kedua, mahkota kebenaran. Dalam 2 Timotius 4 ayat 8. Nah, upah bagi mereka yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan dan hidup benar karena fakta ini. Saudara rindu kedatangan Tuhan. Kapan Tuhan datang? Tuhan, aku merindukan Engkau setiap saat. Itu ada mahkotanya, mahkota kebenaran, ya. Mahkota kehidupan. Yakobus 1 ayat 12, Wahyu 2 ayat 20 adalah upah bagi mereka yang setia dan dengan tekun menanggung pencobaan-pencobaan dan ujian-ujian kehidupan. Tidak bisa kita pungkiri bahwa hidup ini adalah cobaan, ujian yang seringkali kita hadapi, saudara. Tapi ayat ini katakan kalau kita setia, tekun menanggung pencobaan dan ujian-ujian kehidupan, ya, tidak usah lari dari ujian, dari cobaan. Kita bisa bertahan. Aduh, memang menyangkal diri itu nggak enak, daging ini nggak enak, saudara. Tapi Tuhan perhitungkan semua. Tuhan akan memberikan upah, namanya mahkota kehidupan. Yang keempat, mahkota kemegahan. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 19, upah bagi mereka yang memenangkan jiwa, ya. Orang-orang yang saudara saudara ketemu, saudara bersaksi, saudara menangkan, dia bisa percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu Tuhan catat. Orang seperti ini pasti ada mahkotanya. Apa itu? Mahkota kemegahan, ya. Tuhan berikan kepada orang yang memenangkan jiwa. Yang kelima, mahkota kemuliaan. Saudara aku kasih dalam Tuhan, 1 Petrus pasal 5 ayat 1-4. Upah ini diberikan kepada siapa? Kepada gembala-gembala, kepada penatua-penatua, kepada pemimpin-pemimpin gereja yang penuh kasih, penuh rahmat, menggembalakan, menjaga umatnya supaya tidak tersesat, mendoakan, menolong mereka, mengkonseling mereka supaya mereka tetap kuat bertahan. Kalau ada masalah persoalan, jangan tinggalkan Tuhan. Nah, semua yang kita lakukan, semua usaha kita untuk menjaga domba-domba, jiwa-jiwa. Apa dalam komsel, saudara sebagai ketua komsel, saudara itu adalah gembala komsel misalnya. Ya, saudara mendoakan, menjaga mereka. Itu ada upahnya, yaitu mahkota kemuliaan. Setelah menerima upah-upah, mahkota-mahkota yang Tuhan percayakan kepada kita, saudara aku ingin kasih, kita nanti akan tersungkur di hadapan tahta anak domba dan menyembah Tuhan. Karena dia layak menerima puji-pujian dan hormat. Dalam kitab Wahyu pasal 4 ayat 10-11 dikatakan demikian. Saudaraku yang kekasih, jadi kita melihat inilah penghiburan untuk saudara dan saya. Tidak ada kata sia-sia. Sebagai orang yang sudah mendapatkan jaminan keselamatan, saudara selama hidup ini apa yang saudara kerjakan, apa yang saudara lakukan, semua perbuatan baik kita, semua perkataan, penyangkalan diri kita, semua yang kita lakukan, Tuhan menghitungnya. Kapan Tuhan akan membuat penghitungan? Di tahta pengadilan Kristus. Jadi di tahta pengadilan Kristus, namanya Bema, itu adalah, ya tadilah kita nyanyikan, kita lebih dari pemenang. Itu diberikan kepada orang yang menang. Ada reward, pemberian. Kamu menang atas cobaan, menang atas ujian, menang atas penyangkalan diri. Wah, di dunia kamu banyak mengalami masalah, tapi kamu menang, kamu mempertahankan iman. Kamu menangkan jiwa, wah, kamu menangkan banyak persoalan dalam hidup. Semuanya Tuhan sediakan melalui mahkota-mahkotanya. Kalau saudara mengerti kebenaran ini, apa alasan saudara untuk tidak bersyukur sama Tuhan? Kalau saudara mengerti kebenaran ini,
Apa alasan saudara-saudara marah sama Tuhan Yesus? Kalau saudara ngerti kebenaran ini, apa alasan saudara-saudara kalau tidak memuji Tuhan? Kalau saudara mengerti kebenaran ini, apa alasan saudara kalau saudara nggak menyembah Tuhan? Kalau saudara mengerti kebenaran ini, apa alasan saudara sampai saudara nggak melayani Tuhan? Nggak mungkin. Kalau kita mengerti kebenaran, nggak ada alasan yang bisa menghentikan kita untuk mengikut Yesus. Ya. Apakah dosa diciptakan Tuhan? Tuhan nggak pernah menciptakan dosa, termasuk virus corona. Ya, COVID-19 ini tidak diciptakan Tuhan. Itu adalah akibat dari dosa. Tuhan tidak pernah menciptakan iblis, Tuhan tidak pernah menciptakan setan, Tuhan tidak pernah menciptakan penderitaan. Semua itu akibat dosa. Ya. Dan Tuhan di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa, ada penyertaan Tuhan, ada janji Tuhan, ada anugerah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Tetaplah kuat, tetaplah semangat di dalam Tuhan Yesus. Tetaplah melayani Dia, sekalipun ada banyak masalah persoalan. Hidup ini singkat, nanti kita lihat, kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Ada tahta satu lagi, tahta putih besar, itu bukan untuk saudara dan saya. Itu untuk orang-orang yang menolak Yesus, yang tidak percaya. Mereka tidak akan pernah lolos dari pengadilan, penghakiman terakhir. Kapan mereka diadili? Nanti kebangkitan kedua. Orang yang mati di dalam Yesus pertama kali dibangkit, diadili langsung menerima mahkota. Setelah itu Tuhan Yesus datang ke bumi ini, mendirikan kerajaan 1000 tahun damai. Jadi langit dan bumi yang baru. Langit dan bumi yang lama itu akan dibarbeque, dibakar habis. Di bumi hanguskan. Tuhan ciptakan langit dan bumi yang baru. Siapakah isinya? Semua orang percaya. Siapakah pemimpin utamanya? Yesus Kristus. Setelah 1000 tahun kita tinggal di muka bumi, artinya kita nggak ada lagi dosa, ya, tidak ada lagi kejatuhan di 1000 tahun damai itu. Kita hidup di dunia ini kan 70, 80, kalau kuat kekuatannya itu penderitaan, kesukaran, ya kan? Nah, dunia ini hidup ini singkat. Setelah itu kita akan hidup bersama dengan Yesus Kristus 1000 tahun. Setelah itu, setelah 1000 tahun baru orang yang menolak Yesus Kristus dibangkitkan dari kematian. Lalu dihakimi di tahta pengadilan putih yang besar. Dihakimi, diadili menurut perbuatan mereka, karena Tuhan adil. Karena gak percaya Yesus, Tuhan gak pakai pengadilan, tahta pengadilan Kristus. Dia pakai perbuatan. Oke, kamu mengandalkan perbuatan, kamu menolak Yesus, juru selamat, memberikan jaminan hidup kekal. Oke, aku menghakimi menurut perbuatanmu. Begitu diadili menurut perbuatan, langsung dilemparkan ke dalam lautan api. Tampilkan Wahyu pasal 20 ayat yang ke-15 ya. Berapa? Wahyu pasal 20 ayat yang ke-15, coba. Ayat terakhir ya. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya, tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia diapain? Dilemparkan ke dalam. Mundur sekarang ayat 14. Nah, ini bukan untuk saudara, untuk orang yang menolak Yesus, yang tidak percaya. Kalau untuk saudara, ini bukan pengadilan. Ini pengadilan tahta putih besar khusus, spesial untuk orang yang menolak Yesus, yang tidak percaya Yesus. Ayat 14 berkata, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkannya ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua. Apa itu? Nah, itulah kematian kedua. Kematian pertama,
Orang yang mati sekarang ini. Kapan kebangkitan kedua akan dibangkitkan? Pada waktu 1000 tahun kita tinggal bersama Yesus di mana? Di langit yang baru, bumi yang baru. Ya, di sini tapi sudah diperbaharui langit dan bumi yang baru bersama dengan Yesus. Setelah itu baru mereka yang mati yang tidak kenal Tuhan bangkitkan, dikeluarkan semua. Sebelum menerima lautan api itu penghukumannya harus diadili dulu. Tuhan itu adil. Sebelum diadili nggak boleh mengadili dia, nggak boleh memasukkan orang ke dalam lautan api. Setelah diadili, kita lihat ayat 13 ya, kita mundur ayatnya supaya saudara dapat pemahaman. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Nah, mereka dihakimi masing-masing menurut apa? Orang yang mengandalkan perbuatan untuk selamat akan dihakimi menurut perbuatannya. Setelah dihakimi, Galatia pasal 2, tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat itu mengandalkan perbuatan. Setelah diadili menurut perbuatannya, langsung dilemparkan ayat 14. Disitulah kematian kedua. Kematian sekarang mereka sudah dikubur, nanti akan dibangkitkan. Nah, mereka yang mati di laut juga, laut akan menyerahkan orang-orang yang mati. Hebat. Tapi saudara dan saya enggak ada di sini, saudara. Kita ada di dalam kerajaan 1000 tahun bersama dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita mengerti kebenaran ini, kenapa kita enggak bahagia? Kenapa kita enggak bersyukur? Kenapa kita enggak memuji? Kenapa kita enggak menyembah Tuhan? Kenapa kita enggak melayani Tuhan? Mau apa lagi hidup ini, saudara? Hidup ini singkat, saudara. Ayolah, mari kita semangat melayani Tuhan. Amin. Semua perbuatan kita, usaha kita, pekerjaan kita di dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan ini, saudara. Roti dan anggur, perjamuan Tuhan. Teman-teman, kita menghantar kita dengan sebuah nyanyian. Bagi Bapak Saudara yang di rumah, kita boleh bersama-sama mengambil roti dan anggur ini. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Saudara. Curahan darah-Mu, bernyanyi bagi-Mu, memuji nama-Mu, karena Ku tahu Ku telah dikemenangan oleh curah darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, sucikan daku, darah-Mu Yesus, bebaskanku, darah-Mu Yesus, ubahkan daku, ku dijadikan baru. Bapak Ibu Saudara, syarat untuk kita bisa makan dan minum perjamuan ini, pertama-tama adalah kita percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, penebus dosa saudara. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua, kita harus mengakui
tubuh dan darah Tuhan. Tubuh dan darah Tuhan yang sudah dihancurkan, dipecah-pecahkan di atas bukit Kalvari lewat tubuhnya yang tidak berdosa, mengeluarkan darah. Darahnya yang tidak berdosa menyucikan dosa saudara dan saya. Jadi pada waktu kita makan dan minum perjamuan kudus ini saudara, kita mengakui ini tubuh dan darah Tuhan. Maka jaminan hidup kekal yang Tuhan jaminkan saudara dan saya itu terus tertanam untuk menjadi milik saudara dan saya. Mari kita angkat roti kita Bapak Ibu Saudara. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Tetapi barang siapa makan dan minum dengan mengakui tubuh dan darah Tuhan Yesus, ia mendatangkan berkat, mendatangkan mujizat, mendatangkan kehidupan kekal selama-lamanya. Oleh sebab itu mari kita angkat roti kita. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara bersama-sama ucapkan bersama dengan saya. Oleh kasih karunia-Nya, roti ini adalah tubuh Tuhan Yesus yang sudah dipecah-pecahkan untuk menolong saya, menyembuhkan segala sakit, penyakit, kelemahan di dalam tubuh saya. Saya terima dengan iman. Saya percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, saya menjadi sembuh. Dosa saya sudah selesai, ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi setiap kali kami meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Katakan amin. Mari ucapkan bersama dengan saya. Oleh anugerahnya, anggur ini adalah darah Yesus yang sudah dicurahkan untuk menghapus semua dosa dan pelanggaran saya. Saya terima dengan iman. Saya percaya dosa dan kelemahan dan kesalahan saya sudah Tuhan ampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus kita minum bersama-sama. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah dan kebaikan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. 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 Terima kasih. Bersyukurlah. Ada begitu banyak alasan untuk bersyukur. Tidak ada lagi penghukuman bagi orang yang percaya.
Bagi orang yang ada di dalam Kristus, satu hari kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus untuk menerima apa yang patut kita dapatkan dari Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Jadikan hidup ini berarti. Hidup ini adalah kesempatan untuk berbuat, untuk melayani, untuk bersaksi, untuk mengasihi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tanganmu. Sebelum kita pulang, terimalah anugerah berkat dari apa? Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua hari ini, esok dan seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua kita yang percaya diberkati, sama-sama katakan